intimidasi bukan hanya sekedar meratap kepada Allah, tapi bagaimana melakukan sebuah perubahan. Sebagaimana yang Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang dilakukan bentuk actionnya Rasulullah? Rasulullah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan. Hijrah itu adalah perubahan. Hijrah itu adalah melakukan sebuah tindakan yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya di satu tempat menjadi ke tempat yang lain. Kenapa? Karena di tempat kelahirannya Rasulullah diperlakukan dengan sangat keji, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, yang kemudian Rasulullah hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di kamera MNR Kanada ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat bersua kembali di channel yang keren ini. Dan saat ini Masya Allah kita bersama salah seorang profesor. Masya Allah, beliau adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Kana Hafizahullah. Dan beliau membawa tetangga beliau, Masya Allah, beliau ada 3 jemaah laki-laki dan 4 jemaah ibu-ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang melakukan city tour Tanah Suci Kota Mekah, dan kebetulan pada saat ini kita sudah berada di kaki Jabal Sur. Di depan kita ini adalah Jabal Sur, dan kita akan bergerak ke depan sambil kita nanti akan menyimak penjelasan lengkap hikmah apa yang terkandung di dalam kisah Jabal Sur ini, dan insya Allah akan disampaikan selugas-lugasnya, setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Doktor, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Kana Hafizahullah. Ikuti terus Bapak Ibu tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita persis di kaki Jabal Sur, Bapak Ibu. Ya, kita menapak tilasinya dan sambil kita mendengarkan hikmah Jabal Sur ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Kana Hafizahullah. Nah, inilah jemaah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berada di sebuah tempat yang bersejarah, yaitu Jabal Sur. Di atas gunung Jabal Sur ini yang jaraknya dari Mekah kurang lebih 3,5 km. Dan konon katanya Jabal Sur ini adalah gunung yang tertinggi yang ada di Kota Makkah, ya. Dan sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita datang ke sini, kalau kita hanya menggunakan kacamata kepala, maka tidak ada sesuatu yang berarti. Tapi ketika kita menggunakan dengan kacamata batin, kita menyaksikannya dengan keimanan, maka ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajaran untuk kita ambil dan kita petik untuk kehidupan kita. Apa itu? Untuk meraih sukses tidak bisa hanya sekedar berdoa. Untuk meraih sukses tidak hanya sekedar kita hanya sekedar beriman, tapi harus diiringi dengan action. Dan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat adalah bukan orang-orang biasa, tapi tidak hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi diwujudkan dalam bentuk sesuatu aksi yang nyata agar ajaran Islam sampai kepada kita. Apa yang dilakukan? Ketika diintimidasi bukan hanya sekedar meratap kepada Allah, tapi bagaimana melakukan sebuah perubahan. Sebagaimana yang Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Apa yang dilakukan bentuk actionnya Rasulullah? Rasulullah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan. Hijrah itu adalah perubahan. Hijrah itu adalah melakukan sebuah tindakan yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya di satu tempat menjadi ke tempat yang lain. Kenapa? Karena di tempat kelahirannya Rasulullah diperlakukan dengan sangat keji, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, yang kemudian Rasulullah hijrah. Dan lihat, ini adalah sosok Nabi yang dekat dengan Allah, yang sangat mudah berdoa kepada Allah, dihancurkan orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Rasulullah memilih bergerak, pindah ke sebuah tempat untuk menuju ke Madinah, yang sebelumnya sudah diutus oleh Rasulullah para sahabat. Namun Rasulullah melakukan sebuah strategi agar hijrahnya itu sukses. Salah satu tempat yang ditempati oleh Rasulullah untuk singgah sebelum hijrah ke Madinah adalah Jabal Sur yang ada di belakang kita. Cukup tinggi. Tidak seperti saat ini banyak bis, ada jalan. Itu zaman Rasulullah dalam kondisi yang terjal. Dan berapa lama Rasulullah singgah di sana, transit di Jabal Sur tersebut? Kurang lebih 3 hari 3 malam. Siapa yang menemani? Abu Bakar Siddiq, seorang khalifah yang kelak setelah Rasulullah tidak ada, menggantikan posisi kekhalifahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, kecintaannya Khalifah Umar bin Khattab, ya, ketika Rasulullah ketika sahabat mendampingi Rasulullah, itu ada sebuah lubang itu khawatir menyakiti Rasulullah, ada binatang, maka ditutup oleh kakinya. Ternyata betul saja di lubang itu ada kalajengking yang menyengat, sampai sakitnya dalam sejarah itu sampai ke ubun-ubun, sampai ke ulu hati, sehingga merasakan rasa sakit Rasulullah yang sedang tertidur di pangkuan sahabat, kemudian meneteskan air mata, dan Rasulullah terbangun dari air mata itu. Dan kemudian Rasulullah membacakan sebuah doa, dan kemudian kisah itu keluar dari kalajengking itu. Saya sama sahabat, ketika tanggal 17 Agustus saya mengisi ceramah di Jakarta Barat, disengat oleh lebah. Ya, oleh lebah. Dan itu sakitnya sampai ke hati. Ya, sakitnya sampai di sini. Sakit itu di sini. Ya. Ada, kalau nggak salah ada lagunya itu. Ada. Luar biasa ya. Dan itu Rasulullah SAW sangat dicintai oleh sahabatnya, dan kita pun harus mencintainya. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah melakukan pertolongan, melakukan action untuk melakukan perubahan, itu kan orang kafir Quraisy tidak tinggal diam, dikejarnya. Tapi Allah Maha segala-galanya. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Siapa yang melakukan makar, maka makar Allah jauh lebih hebat. Maka apa yang dilakukan? Jabal Sur yang harusnya itu bekas-bekas kakinya kelihatan, yang harusnya orang secara logika masuk ke gua itu berarti ada bekasnya, tapi oleh Allah disapu oleh angin. Pintu guanya itu dijadikan sarang merpati, dibikin sarang laba-laba. Akhirnya secara logika ketika orang-orang kafir Quraisy datang ke sana, nggak mungkin, karena sarang laba-laba dalam kondisi utuh dan merpati bersarang di situ. Kalau ada orang, itu pasti binatang, itu sarangnya pasti putus, rusak. Itulah cara Allah menolong. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang paling agar kita menjadi orang yang baik. Setelah kita berziarah, setelah kita umroh, kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang luar biasa. Nanti Allah yang akan memberikan pertolongan, sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat, orang-orang yang mulia, para salafus saleh, ya. Yang insya Allah kita mengambil hikmah dari pelajaran yang kita datang ke tempat ini. Jadi bukan hanya sekedar kita sejarah, tapi hikmah di balik itu semuanya, supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, menapaktilasi Rasulullah SAW, supaya kita menjadi orang-orang yang memang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, para jemaah, Bapak Ibu, di mana kita? Jabal Sur.
Bibi Tur luar biasa. Bibi Tur memang hebat. Bibi Tur semakin jaya dan berkah. Sekali lagi. Di mana kita? Jabal Sur. Bibi Tur memang hebat. Bibi Tur luar biasa. Bibi Tur semakin jaya dan berkah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah itulah liputan yang sangat istimewa, super istimewa kali ini, karena kita sudah menyimak bersama bagaimana. Alhamdulillah, terima kasih Bibi Tur. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bagaimana Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Kana memberikan penjelasan tentang background dan sekaligus hikmah yang terdapat dalam peristiwa hijrah yang sangat erat kaitannya dengan Jabal Sur yang saat ini kita kunjungi bersama. Ya, tidak lupa saya doakan untuk segenap subscriber terutama dan seluruh kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan undangan seperti jemaah ini dengan segera tiba di tanah suci kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya naik bus ini dulu karena melanjutkan perjalanan ke Padang Arafah. Insya Allah kita akan bersua kembali di tayangan ke berikutnya, insya Allah nanti di Padang Arafah, dan insya Allah juga akan diberikan penjelasan selugas-lugasnya dan setegas-tegasnya oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Kana hafizahullah. Oke, sampai bersua kembali di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.